Memasuki bulan September, semua tim yang main di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah pasti mulai menyusun skema terbaik agar bisa meraih hasil yang terbaik juga demi misi lolos ke Piala Dunia. Ya, penambahan kuota yang ada membuat tim-tim yang ada sekarang benar-benar akan sebisa mungkin memanfaatkan peluang tersebut, khususnya bagi mereka yang belum pernah tampil di Piala Dunia seperti Indonesia dan Bahrain di grup C yang sepanjang sejarah belum pernah lolos. Ya, mungkin tahun 1938 Indonesia pernah ikut sih, tapi ketika itu semua tahu masih atas nama Hindia Belanda. Oleh karena itu, melihat sekarang peluang yang ada, maka PSSI akan sebisa mungkin melakukan yang terbaik agar Tom Haye dan kawan-kawan bisa tampil maksimal. Dan kita tahu kalau PSSI sebisa mungkin masih akan berusaha menambah kekuatan dari pemain diaspora. Namun di 2 pertandingan awal melawan Arab dan Australia, Indonesia masih harus berjuang dengan skuad yang selama ini ada. Hanya Martin Pos, pemain baru yang tergabung di skuad sekarang, itu pun baru bisa main saat laga melawan Australia. Yap, meskipun secara ranking Indonesia adalah yang terbawah, tapi bagi Australia, tim Garuda bukanlah lawan yang semudah itu bisa dikalahkan. Bahkan ketimbang melawan Bahrain, Australia diketahui lebih antusias menantikan laga melawan Indonesia. Di mana itu diketahui cukup membuat pihak Bahrain agak merasa jengkel karena nggak dianggap. Sehingga apapun akan mereka lakukan untuk bisa mengambil poin di kandang Australia. Bahrain kayaknya beneran meradang setelah merasa nggak dianggap oleh Australia. Hal itu lantaran tim Kangguru tersebut lebih antusias menantikan pertarungan melawan Indonesia di GBK nanti. Meskipun di atas kertas ranking FIFA mereka di atas Indonesia, akan tetapi secara keseluruhan malah banyak yang lebih menjagokan Indonesia bisa berbicara banyak ketimbang Bahrain itu sendiri. Meskipun kenyataannya ada tim yang lebih nggak dianggap lagi di grup ini bahkan oleh 3 tim unggulan yang ada. Tahu siapa? Yap, China. Di mana menurut media Jepang, Nikkan Sport, China bahkan dianggap sebagai tim paling apes di grup C yang butuh sejuta keajaiban buat lolos Piala Dunia. Namun dari semua itu, skuad Australia yang terkesan meremehkan itulah yang bikin Bahrain bertekad meraih poin saat laga perdana nanti. Ya, menurut pelatih timnas Bahrain, Dragan Talajik, ia sangat serius untuk bisa meraih kemenangan atas Australia agar mereka nggak menganggap enteng lagi timnya. Baginya, jika sudah masuk di tahap ini, semua tim sangat berpotensi saling mengalahkan dan punya peluang yang sama untuk menang. Dan soal Indonesia pun, Talajik mengakui meskipun status tim Garuda sangat tidak diunggulkan. Tapi dalam permainan 11 lawan 11 semuanya bisa terjadi. Dan hal itu pula yang bisa berlaku bagi Bahrain ataupun Australia jika terlalu bersikap arogan. Dalam sepak bola, setiap tim memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu. Sepanjang waktu orang-orang berpikir bahwa ketika Anda bermain, Anda adalah tim yang tidak diunggulkan. Anda tidak akan pernah menjadi favorit. Bahrain telah 2 kali hampir lolos ke Piala Dunia dan Anda tahu, di negara saya ada ungkapan, jika Anda tidak lolos untuk pertama atau kedua kalinya, maka untuk ketiga kalinya Anda akan lolos. Meskipun Bahrain adalah negara kecil, sungguh luar biasa bagaimana masyarakat mencintai olahraga ini. Ucap Dragan Talajik dilansir dari situs resmi FIFA. Ya, berbicara soal Bahrain, tentu meskipun tim ini tergolong sebagai tim tier 2 di Asia, namun mereka juga bukan tim lemah. Dilansir dari Transfermarkt, saat ini Bahrain menempati ranking 80 FIFA. Dan Bahrain adalah tim yang mungkin bisa jadi lawan yang merepotkan karena mereka selama ini jarang sekali tersorot. Malah yang bahaya Indonesia, sebab dengan segala sorotan yang ada, kalau tidak benar-benar bisa ditangani dengan bijak, malah bisa jadi bumerang. Karena bagaimanapun mayoritas tim ini masih diisi para pemain muda. Beda dengan Bahrain, yang rata-rata pemainnya berusia 29 tahun. Membuat tim ini meskipun tergolong tier 2 Asia, tapi bisa merepotkan karena kerjasama tim yang solid.
Di sisi lain, Graham Arnold kepada Fox Sport Australia mengatakan, kalau ia memang sangat antusias menantikan rematch melawan Indonesia. Baginya, Indonesia telah ia anggap sebagai ancaman dan pastinya telah berkembang dibandingkan saat mereka bertemu di Piala Asia. Namun, entah itu jebakan atau hanya cyber semata, ia mengatakan kalau perihal taktik khusus, intinya ia akan memaksimalkan para penyerang sayap yang ada buat membongkar pertahanan Indonesia. Karena di sana ia melihat kalau komposisi lini belakang Indonesia jauh lebih kuat dengan masuknya Kelvin Verdong, Chaises, dan Martin Pos sebagai kiper. Kali ini saya memilih lebih banyak pemain sayap daripada sebelumnya dan lebih sedikit pemain nomor 9. Kami akan membutuhkan tipe pemain seperti itu untuk melawan mereka. Memang terlihat jauh lebih sulit karena pastinya mereka sudah berkembang, tetapi adrenalin akan membantu mereka melewati hadangan yang ada. Ucap pelatih 61 tahun tersebut. Ya, pada akhirnya segala hal dan juga pendapat terutama yang memuji timnas Indonesia semoga aja nggak menjadi bumerang. Sebaliknya, ini harus menjadi motivasi untuk menunjukkan kalau timnas Indonesia beneran udah berubah. Dan seperti biasa, kami masih terus berharap semoga para pemain baru dari Eropa bisa segera didatangkan. Karena bagaimanapun, terlepas hasil dari 2 pertandingan awal nanti, perjalanan di round 3 ini masih sangat panjang, jadi dibutuhkan skuad yang secara kualitas memang harus lebih kuat. Dan semoga aja, kalau pemain-pemain seperti Ole Romeni, Kevin Dix, Michel Gers, ataupun Jairo bisa segera datang. Ya minimal urus berkas dulu lah dalam waktu dekat ini, kan gitu. So sekali lagi tetap semangat Garuda, dan buat Bahrain, udah nggak usah marah digituin Australia. Kayak King Indoni loh, semakin diremehin ya makin happy, karena dengan begitu motivasi jadi bertambah berlipat-lipat, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.